langsung aja ya. Aku sebelumnya perkenalan dulu, namaku Bintang Fatur Rahman, bisa dipanggil Bintang. Aku di sini menjabat sebagai ketua divisi produksi Rayon, tapi sekarang jadi apa namanya? Desainer game aja. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebenarnya ini materi Rayon Academy kemarin ini aku recycle aja. Ini yang ikut Rayon Academy kemarin siapa aja? Boleh tahu nggak? Oh, banyak ya. Oke, pastinya kalian udah pada tahu lah ya ini ntar ngebahasnya apa aja. Oke, jadi pertama-tama pengertian dulu. Apa itu game design? Bukan game designer ya, game design aja. Nah, jadi secara singkat, game design itu adalah proses dan aksi pengambilan keputusan secara bertahap dan yang menentukan terjadinya sebuah game. Pengambilan keputusan yang bertahap ini saling mempengaruhi keputusan yang lain, dan keputusan-keputusan yang diambil bisa saja sangat sederhana dan terkesan nggak penting awalnya. Namun pada suatu titik di peaknya, di titik tertingginya, itu keputusan itu bakal jadi penentu game yang kita mau itu bakal jadi game yang apa ya, terwujud dari ide kita atau ya accidentally jadi game yang bagus atau jelek gitu. Penentu game bagus atau jelek itu tergantung keputusan dari desain kalian gitu. Oke, langsung berikutnya. Lalu apa itu game designer? Nah, setelah memahami game design itu apa, tentunya muncul pertanyaan, apa itu game designer? Nah, jadi game designer itu seseorang yang punya peran dan tanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dalam proses pembuatan game. Nah, jadi ini, dan di game designer ini, kita sebagai game designer kita harus mengetahui elemen game itu apa aja. Jadi kayak gini, kita harus mengetahui game itu tersusun dari apa aja sih. Nih, yang pertama, game itu sebuah aktivitas. Jadi aktivitas itu kan memakan waktu ya, game itu memakan waktu. Jadi ya game itu sebuah aktivitas. Game memiliki sebuah aturan. Game memiliki konflik. Teman, sekarang ada game yang gak ada konfliknya, kayak walking simulator gitu kan, gak ada konfliknya. Tapi ternyata di situ kalau pas kita tanya desainernya langsung, ternyata konfliknya itu jalan dari poin A ke B gitu. Dan game memiliki tujuan, game memiliki sistem, dan pastinya melibatkan decision making. Dan yang terpenting adalah game adalah seni. Jadi game itu nggak kayak apa ya, nggak kayak tugas kuliah kalian yang dikumpulinnya harus ada format, harus ada ketentuannya. Enggak, ini game adalah seni. Terserah kalian mau kalian sengaja bikin game itu jadi membosankan atau sengaja bikin game itu jadi game yang nggak disukai orang, terserah, karena itu seni gitu. Nah, untuk menciptakan semua elemen ini yang nantinya akan menjadi sebuah game, skill apa yang harus dipahami? Oke. Sayangnya sebagai game designer jawabannya adalah semuanya. Semuanya kita harus pelajari, mulai dari bisnis. Bisnis kan kita nantinya kita kan mau market research, peminat game yang mau kita buat tuh seberapa banyak gitu kan. Sinematografi, dan bahkan sinematografi ini kalau di perusahaan AAA itu ada game designer tuh masuk divisi, ada divisinya sendiri namanya cinema director sih. Aku tahunya itu dari kemarin yang postmortemnya Death Stranding itu, wah gila, sinematografernya banyak banget. Bahkan yang dari non game, yang dari film pun ikutan ngedesain gitu. Kemudian pastinya musik, terus habis itu psikologi, karena kita harus memahami cara pola pikir orang ya. Kita gimana caranya orang ini nggak tersesat waktu di game kita, gimana caranya apa ya, orang itu masih bisa recover dari kesalahannya di game kita gitu loh. Dan nggak cuma itu, ada communication, writing, observation, creativity, critical thinking. Tapi dari semua yang kujelasin tadi, ada satu yang paling penting, yaitu persistent. Nah, jadi persistent ini, bahasa Indonesia persistent itu apa sih? Kan kegigihan kan ya. Nah,
kegigihan ini, jadi kalau kita perhatiin tuh banyak sekali game designer yang memiliki kreativitasnya tinggi, namun bisa dikatakan kurang gigih. Nah, dalam industri game pada saat ini diperlukan game designer yang memiliki kegigihan tinggi. Kadang game designer yang kreatif aja nggak cukup. Kalau mau bikin game, nggak ada kegigihan dan kesabaran, ya game itu nggak bakal selesai. Ini harusnya kita presentasiin sebelum ini ya, sebelum sebelum magang kemarin ya, biar waktu brainstorming hangat gitu otaknya. Oke. Terus muncul lagi pertanyaan, apa yang game designer lakukan? Yang pertama itu represent the player. Kita harus mewakili pemain kita sendiri. Entah itu mulai dari game player yang paling noob, istilahnya paling nggak jago dalam bermain, atau istilahnya itu kasual, sampai gamer yang hardcore, yang benar-benar segala jenis game yang dikasih ke dia bisa mainin gitu tanpa lihat tutorialnya, yang sebenarnya langsung di skip lah istilahnya. Kemudian play seriously. Maksudnya play seriously ini bukan ya main berambisi sampai tamat, enggak. Maksudnya itu kita perhatiin aspek-aspek yang disajikan dari game tersebut. Contohnya game horror. Kalau kalian perhatiin game horror itu nunjukin jalannya, kan gamenya gelap ya. Nunjukin jalannya pakai lampu gitu. Biar playernya nggak tersesat gitu. Loh kok kenapa nunjukinnya pakai lampu gitu, kenapa nggak jalannya diterangin aja, oh ternyata gamenya horor harus gelap gitu. Jadi kita harus perhatiin aspek-aspek kecil yang dibuat dari game designer lain gitu, sebagai game designer yang main game mereka. Nah, terus sebagai tester, semuanya harus dites agar membuat experience-nya semakin smooth gitu. Karena apa ya, game yang misalnya bagus, menarik, seru, tapi nggak konsisten dan tidak lancar permainannya, itu bukan game yang bagus. Itu istilahnya juga harus dites, tes terus. Dan kemudian ini game balancing, pastikan game yang kita buat itu bisa dimenangin, dan pastikan juga game yang kita buat itu masih bisa ngalahin kita gitu loh. Harus pasti bisa dimenangin tapi masih bisa ngalahin kita. Karena game yang seru itu adalah game yang balance. Game yang kesusahan emang seru, tapi kita nggak betah mainannya. Game yang kegampangan sama, bisa seru bisa enggak, tapi pasti nggak seru gitu loh. Pasti jawabannya nggak seru gitu. Nah, untuk menciptakan game yang seperti tadi, yang kita udah ngomongin, game itu seni, game itu balance, game itu harus seperti apa, pastinya kita butuh ide juga dong. Gimana membedakan game kita dengan game-game lain yang sudah ada di pasar gitu. Gimana caranya? Pertama itu ada case study. Case study ini contohnya kayak orang-orang misalnya sudah laptopnya pada nggak kuat, atau gadgetnya pada nggak kuat buat main game yang grafiknya terlalu tinggi gitu, yang ya, atau mungkin mereka nggak punya konsol buat main game yang bergrafik tinggi. Akhirnya karena tadi kita punya kasus seperti itu, akhirnya kita buat game yang grafiknya simplistik gitu, nggak membutuhkan daya processing yang tinggi. Contohnya ini ada game Mini Metro. Ada yang tahu Mini Metro? Bentar, nih kok nge-lag. Di sini ada yang pernah main Mini Metro? Ya, jadi Mini Metro itu game kereta-keretaan gitu. Kayak kita nyusun-nyusun. Bentar, nih kok videonya nge-lag ya. Nah, jadi kayak kita nyusun stasiun gitu. Ntar goalnya itu jangan sampai stasiunnya kepenuhan gitu. Ini developernya benar-benar mikir kalau game kereta itu orang-orang bosan karena grafiknya gitu-gitu banget, realistis banget dan nggak aksesibel. Akhirnya dia bikin yang aksesibel dan mudah dipahami dengan cara bikinnya pakai ya ini color paletnya dipersempit, jadi nggak banyak warna di situ.
Dan kemudian apa ya, susunan geometrinya juga dipersempit. Di situ nggak ada bentuk-bentuk kompleks, itu cuma ada kotak, segitiga, bulat. Nah, gamenya kayak gitu. Kita bikin-bikin stasiun kayak gitu. Itu dari case study. Nah, selanjutnya ada market research. Market research ini yang paling gampang dan aku udah sedikit paham caranya itu pakai Steam Spy. Steam Spy ini apa ya? Website yang munculin statistik penjualan game dari Steam gitu. Entah itu release date-nya, harganya, skornya, dan bahkan jumlah pemiliknya. Terus gimana caranya kita memproses data-data ini? Caranya kayak gini contohnya. Kita punya list genre di situ. Di situ ada kolom jumlah gamenya dan jumlah pemiliknya. Tapi kan pemilik pasti jutaan lah ya. Kita jadi ambil nilai tengahnya aja di situ. Nah, kemudian pas diselidiki ternyata ada lebih banyak game platformer, tapi pemiliknya lebih sedikit dari yang punya game shooter gitu. Walaupun game shooter tuh jumlahnya dikit. Nah, dari kesimpulan ini keputusan kalian apa? Entah mau bikin game shooter atau mau tetap mau gigih bikin platformer atau yang lain, terserah gitu. Yang jelas kalian udah dapat datanya dan kalian dapat kesimpulan dari data itu gitu. Dan selanjutnya aku saranin juga kalian ngintip Kickstarter. Nah, Kickstarter ini istilahnya apa ya? Aku buka deh ininya, websitenya. Wait. Ini udah kelihatan kan ya? Kak, nggak kelihatan ownernya. Oh, oke, nanti aku ulang lagi deh yang bagian Steam Spy. Bentar, aku mau buka Kickstarter. Ini udah kelihatan belum ininya? Screenku. Oke. Nah, jadi di sini kalian lihat produk-produk yang ada di sini, kalian perhatiin. Misalnya apa yang bisa bikin orang-orang berani berani investasi di situ, ngerti nggak? Jadi, aduh kok lama ya. Nah, ini contohnya aku buka Kickstarter terus aku buka di kolom game. Oh ya, aku paste ininya deh, linknya, siapa tahu ada yang sambil mau buka. Nah, terus kita cari di sini yang menarik apa? Mungkin biasanya munculnya tuh di sini. Nih, fresh favorit nih. Mana ya? Aku ambil random aja deh kalau gitu. Nah, ini nih. Nah, ini mereka kan punya goal, terus akhirnya ada ini kan, ada hasil jumlah sumbangannya berapa kan. Nah, kalau kalian lihat ada yang goal sampai melebihi berapa persen dari goal. Contohnya ini udah sampai berapa tadi? 900%. Tadi aku lihat 900%. Nah, apa sih yang bikin mereka itu berani naruh duit di mereka gitu? Kita perhatiin, oh ini ternyata udah banyak award. Oke, Pak, jelas lah kalau udah ada banyak award pasti orang berani dong ngasih investasi di situ gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya dia nyediain link download gitu, misalnya link main, kalian coba mainnya, oh pantas banyak banyak investornya, gamenya seru sih gitu. Terus kalau kalian lihat lagi, oh ada jual merchandise gitu ternyata. Oh ternyata yang bikin lakunya merchandise-nya gitu. Oh berarti gamenya harus ada franchise-nya dulu nih gitu. Jadi kan buat kesimpulan dari hasil pengamatan kalian di Kickstarter kayak gitu guys. Oke, kita lanjut aja ya. Oh ya, tadi kan ada yang minta ulang ya. Ini tadi udah kelihatan yang kurang kelihatan tulisan ownernya. Aku zoom deh. Nah, ini.
Oke. Kalau kalian perhatiin ya, ini yang sebelah. Wait, ini nggak bisa ini ya, nggak bisa aku coret-coret ya. Aku coret-coret dikit. Yang sebelah sini itu owner. Yang sebelah kiri itu jumlah gamenya, jumlah apa ya? Ya jumlah gamenya berapa yang di tag itu, yang punya tag itu. Kalau kita lihat kan di sini ownernya shooter itu 205. Terus jumlahnya shooter, jumlah saya. Nah, jumlah gamenya shooter itu 1009. Nah, kita perhatiin juga yang platformer jumlah game itu 1121, yang punya gamenya cuma 31 mediannya. Nah, kemudian kita bagi ini, ada rumusnya, aku nggak tahu juga rumusnya gimana. Aku dapat dari internet ini. Tapi dari rumus itu kita dapat kesimpulan bahwa yang punya platformer ini lebih dikit dari yang punya shooter. Padahal jumlah gamenya shooter itu lebih dikit. Kenapa bisa gitu loh? Nah, apakah game platformer itu kelihatan jadul, jadi orang-orang nggak doyan main game platformer lagi? Nah, gitu. Jadi dari statistik ini kita bisa simpulin genre apa yang bisa kita buat. Dan nggak cuma genre, kita bisa ngambil statistik yang lain gitu. Contohnya game jadul gitu. Ambilnya dari tahun contohnya. Data yang main game tahun 2005 sampai 2010 itu masih banyak dibandingkan 2010 sampai 2020. Kenapa kayak gitu? Apakah game 2005 sampai 2010 itu bagus-bagus dari game yang di dekade berikutnya gitu? Terserah. Yang penting kalian kumpulin dulu datanya, terus kita buat kesimpulan dari data itu. Kickstarter tadi udah ya. Dan kemudian ada ini. When there's a void, there might be something to do. Ini apa artinya? Oke. Kalian tahu ini game apa? Ntar aku pengen lihat. Duh. Aku pengen lihat sambil lihat. Ini. Kalian nyalain mic aja dong. Susah aku mau ngeliat ini. Mau ngeliat chat. Ntar ya. Waduh, udah pertanyaan aja. Tes. Nah, ini Kak kedengeran. Okay. Nah, ini kalian tahu game apa? Apa sih namanya? Ya. Ini model awal. Ya, aku langsung kasih tahu aja ya. Sebelum Flappy Bird. Tadi itu lebih tepatnya ini lebih tepatnya ini cloningannya Flappy Bird gitu. Nah, tadi yang kata-kata yang ada di slide sebelumnya, when there's a void, there might be something to do. Itu ketika ada mainstream kayak gini, ini kan mainstream ya istilahnya. Ketika ada Flappy Bird, semua orang ikut-ikutan bikin Flappy Bird tuh, sampai ada Flappy Bird yang kayak gini gitu kan. Nah, itu kalian dari situ tindakan kalian mau apa gitu? Apakah mau ikutan bikin Flappy Bird yang udah berjuta-juta cloningannya, atau kalian mau bikin sesuatu di tengah ke void-nya ini, ke sebuah kehampaan ini? Karena ketika sesuatu sudah sangat mainstream, itu jadi hampa istilahnya. Jadi apa ya? Kalian misalnya banyak nih cloningan GTA, pasti kan kayak mikir GTA lagi, bosen lah gitu, main-main yang lain. Itu kan pasti ada pemikiran kayak gitu kan yang main. Nah, dari situ kan muncul tindakan, aku harus bikin game lain selain game yang kayak gini nih.
gitu.